bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of center itu ada di posisi sepertiga posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar, sehingga pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Nah, sehingga untuk bisa mengakses ke ruangan sebelah, kita hanya bisa menggunakan dengan interaksi suara atau verbal dengan voice, panggilan, lalu juga kemudian dengan menggunakan flexible search scan yang kami bisa masukkan ke celah terkecil yang ada di himpitan main column atau kolom tiang utama yang ada di main of centernya. Lalu kemudian kalau Bapak-Bapak lihat dari konstruksi yang ada di kolom utama tengah itu posisinya hampir berbentuk U-shape. Artinya kalau kita melihat konstruksi dari sebuah bangunan secara standar, standarnya adalah apabila dia mengalami kegagalan konstruksi harusnya dia patah, bukan melengkung. Atau artinya kalau kita melihat ini adalah elastisitasnya sangat tinggi. Artinya kalau kita bicara melihat dari bukti nyata saat ini, maka kemampuan untuk menahan beban secara keseluruhan ini tidak sesuai dengan beban yang ada di sana. Akibatnya adalah maka tercipta void, ruang celah sempit yang ada di dalam yang kesulitan untuk kita bisa akses. Selama 2 hari kita melakukan upaya untuk evakuasi, alhamdulillah 11 korban berhasil tim gabungan evakuasi dari 3 sektor, yaitu A1, A2, dan A3. Di mana A1 dan A2 itu adalah di lower surface, kemudian A3-nya adalah di top floor. Kemudian yang di top floor sudah clear, tinggal akses di 2. Lalu kemudian dari A2 dan A1 adalah yang paling depan, yang kita masuk permukaan dari arah jalan masuk, itu adalah akses di tempat terdekat untuk bisa masuk ke kolom sebelah. Sementara yang penjuru paling jauh di belakang ini sudah kita tidak diprioritaskan lagi karena penurunan tingkat kesadaran dari merah kemudian berubah menjadi hitam. Lalu kemudian target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan berapa ya? 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah. Nah, dengan kondisi ini 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung, artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka. Kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Lalu kemudian kenapa alat berat tidak kami optimalkan? Seperti Pak Muji di sini adalah civil engineer dari ITS. Beliau sudah membawa peralatan dengan lifting capacity kurang lebih, selamat datang Bu Gubernur. Ya, kurang lebih kemampuannya adalah 30 ton. Kemudian pada saat kita posisi untuk mengangkat beban pada akses A1 untuk membuat celah agar bisa bekerja lebih maksimal, namun ternyata memberikan dampak pada pada sisi runtuhan yang ada bersambungan dengan gedung yang ada di depan. Kemarin Bapak-Bapak lihat pada saat ada pergerakan di atas, ternyata bangunan yang runtuh di musola ini tidak memberikan dampak secara signifikan, namun getaran yang dirasakan adalah di bangunan paling depan, sehingga akhirnya sempat chaos. Lalu kemudian dapat seperti ada kegempaan, padahal adalah dampak dari pergerakan yang ada di lokus atau di worksite. Ya. Lalu kemudian pendekatan yang kami utamakan adalah yang pertama di golden time seperti yang disampaikan oleh Kabar Sarnas tadi adalah 72 jam atau 3 kali 24 jam adalah untuk memberikan kesempatan semaksimal mungkin tim rescue untuk bisa melakukan pendekatan secara aman.
Karena kalau kami penetrasi langsung terhadap kolom utama, ini akan merubah konstruksi dan juga bentuk susunan. Karena informasi hasil analisis dari ITS, ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan. Dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan. Dan rembetannya, mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek, maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Sehingga kami mohon izin diberikan kesempatan keleluasaan untuk bisa memaksimalkan life saving, menyelamatkan korban yang masih memberikan respon. Saat ini di A1 ada satu korban yang masih bisa memberikan respon secara langsung, dan kami sedang membuat tunnel di bawahnya untuk memberikan kesempatan pembebasan korban karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena berada di bawah himpitan bordes. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.